Ada orang yang memiliki hati yang mati, puan-puan sekalian. Hati yang mati itu adalah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi dia tak tersentuh sedikit pun hatinya, jiwanya. Namun ciri orang-orang yang beriman adalah ketika dibaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka bertambahlah keimanannya, puan-puan sekalian, bergetarlah dadanya, puan-puan sekalian. Sehingga kita mengetahui di manakah kedudukan kita, di manakah diri kita, apakah ketika kita baca Quran ada sesuatu di hati kita rasa semakin meningkatkan keimanan kita atau tidak. Kalau tidak, maka itulah tanda hati yang mati, teman-teman sekalian. Hati-hati dengan hati yang mati. Hati yang mati tak nak lagi mendengar kebaikan, dinasihati kebaikan susah, itu ciri hati yang mati. Puan-puan sekalian boleh tengok dalam surah Al-Anfal ayat 2. Di situ ada kalimat Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah maka gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambahlah kuat imannya dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ini ciri hati yang hidup dalam surah Al-Anfal ayat 2. Ketika dibacakan ayat Allah, disebutkan nama Allah, bergetar hatinya dan bertambah keimanannya. Puan-puan sekalian, Al-Quran tadi dibaca, kemudian kita hayati. Ada ayat-ayat yang memotivasi kita, ada ayat-ayat yang membuat kita takut dengan peringatan Allah, dengan azab Allah. Kisah-kisah orang terdahulu yang mendapatkan murka Allah, kaum Ad, Thamud, kaum Sodom dan sebagainya. Itu mendatangkan pembelajaran yang luar biasa buat kita. Sehingga Al-Quran tidak hanya sekedar ayat yang kita baca, tapi juga kita pahami. Dan yang ketiga, hak Al-Quran, puan-puan sekalian, adalah engkau hafalkan. Hafalkan. Buat target dalam kehidupan kita, satu hari satu ayat kita hafalkan. Banyak orang bertanya, macam mana caranya supaya saya bisa menghafalkan Al-Quran? Puan-puan sekalian, 2012 saya pernah pergi ke Mekah. Dan saya berkeliling di kota Mekah untuk melihat ma'had Al-Quran. Qadar Allah, takdir Allah, ketika saya berada di salah satu tempat ma'had Al-Quran di kota Mekah, di situ sedang ada graduation 30 juzuk Al-Quran. Puan-puan tahu tak siapa yang lulus graduation pada hari itu? Yang paling kecil umurnya adalah 7 tahun. Dia setelah menyelesaikan 30 juzuk Al-Quran, dan yang paling besar umurnya adalah 70 tahun. Beliau telah menyelesaikan 30 juzuk Al-Quran dalam usia tuanya. Artinya adalah puan-puan sekalian, tak ada yang terlambat. Tak ada yang terlambat. Ketika kita tahu bahwa kedudukan kita tergantung dari ayat-ayat yang kita baca, yang kita hafalkan, kita termotivasi untuk juga memiliki hafalan Quran di dalam diri kita, puan-puan sekalian. Kelak Al-Quran ini akan hilang nih. Akan hilang, tak ada lagi tulisan. Menjelang nanti hari kiamat. Kita kena hafalkan, puan-puan sekalian. Jangan mengatakan sudah tua, saya lupa, tak mudah untuk mengingat. Betul, tapi itulah semakin berat kita belajar, semakin berat kita hafalkan, semakin besar pula pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang-orang yang lancar, yang bagus dalam baca Quran, dia bersama malaikat yang mulia lagi taat, kata Rasulullah. Tapi orang-orang yang tak pandai baca Quran, terbata-bata, patah-patah dalam baca Quran, mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca dan pahala mengulang-ulangnya. Jadi kalau kita tengok pengalaman saya di Mekah itu, saya menjadi malu pada diri saya sendiri. Seorang nenek tua tadi menghafalkan Al-Quran di usia senjanya. Dan ternyata ada banyak keajaiban bagi orang-orang yang terbiasa dengan Al-Quran. Ramai di Indonesia saya jumpa dan saya tahu ada nenek kakek yang berusia 100 tahun lebih. Sehat badannya dan tak lupa. Ketika saya tanya sebab apa? Sehat badan, wajah selalu tersenyum, tak lupa, mampu bicara dengan baik, sebab Al-Quran. Al-Quranlah yang membuat otaknya senantiasa tak lupa akan segala sesuatu. Mukjizat Al-Quran, puan-puan sekalian. Hak Al-Quran dibaca, dihayati, dipahami, hak Al-Quran dihafalkan, dan tentu saja hak Al-Quran diajarkan dan diamalkan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kata Rasulullah, sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran.
termasuk juga yang mengamalkan Al-Quran, puan-puan sekalian. Dan Rasulullah izinkan kita untuk kita jealous, kita iri dengan orang-orang tertentu. Siapakah orang yang sepatutnya kita iri dengannya, kita jealous dengannya? Yang pertama adalah orang yang ketika diberi harta kekayaan oleh Allah, hartanya dia dermakan, dia bagikan untuk menolong agama Allah, untuk dakwah, untuk perkara-perkara kebajikan. Kita patut iri dengan orang kaya seperti ini. Kita nak juga jadi kaya agar ketika kita kaya, kita punya harta kita bisa berikan di jalan Allah. Yang kedua, boleh kita iri dengan seseorang yang dia berilmu, dia mempelajari Al-Quran, dia belajar Al-Quran, dia paham Al-Quran, dan dia mengajarkannya kepada orang lain, dia mengamalkannya dalam kehidupan dia sehari-hari. Kita patut iri dengan ahlullah. Allah punya keluarga dari kalangan manusia, puan-puan sekalian. Siapakah itu? Ahlullah siapa? Keluarga Allah siapa? Adalah para penghafal Al-Quran. Makanya di zaman Rasulullah, para penghafal Al-Quran sangat-sangat dimuliakan. Menjadi imam, menjadi pemimpin dari sebuah rombongan untuk berpergian, disolati lebih dahulu. Penghafal Quran sangat dimuliakan. Jadi kalau kita jumpa pengajar Quran, penghafal Quran, kita muliakanlah mereka karena mereka adalah ahlullah, keluarga Allah yang sangat-sangat terkenal di penduduk langit. Ketika Allah sudah mencintai hambanya, Allah akan sampaikan pada malaikat Jibril, puan-puan sekalian, aku mencintai si fulan, aku mencintai fulanah, maka cintai dia. Malaikat Jibril pun memberitahukan kepada penduduk langit, para malaikat-malaikat, wahai para malaikat-malaikat, Allah mencintai si fulan, Allah mencintai si fulanah, maka cintai dia. Seluruh penduduk langit mencintai hambanya Allah, kemudian penduduk bumi pun juga turut mencintai si fulan dan si fulanah ini. Maknanya adalah ketika kita berusaha untuk mencari perhatian Allah, Allah cinta kita, maka kita akan dapat semuanya. Dengan cara apa? Salah satunya dengan Al-Quran. Ketika kita baca Quran terus menerus, maka kita pun akan dekat dan akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada fenomena yang cukup membuat saya bersedih, kawan-kawan sekalian. Saya tak tahu kalau di sini, tapi kalau di Indonesia gaji guru-guru Quran sangat-sangat rendah dibandingkan dengan gaji guru bahasa Inggris, gaji guru balet, dance dan sebagainya, gaji guru drawing atau coloring atau sebagainya. Guru ngaji gajinya sangat-sangat sedikit, padahal dialah ahlullah, dialah keluarga Allah. Itu sebabnya kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia, para guru-guru ngaji, para penghafal Quran ini, kalau Allah saja muliakan, sepatutnya kita pun memuliakan, puan-puan sekalian. Bagi dia gaji yang besar, hormati dia, muliakan dia, sebagaimana Allah mencintai dia, para penghafal Quran, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dari kita, puan-puan sekalian, yang ketika sudah tahu sebuah perkara namun kita tak melakukannya. Maka artinya semakin banyak engkau belajar, semakin banyak engkau tahu, semakin banyak engkau datang ke majelis-majelis ta'lim, semakin banyak engkau baca Quran, semakin banyak ilmumu, engkau punya tanggung jawab untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ketika kita melihat orang lain bermaksiat, jangan kita katakan, ya Allah betapa buruknya orang itu. Tak, mungkin saja dia berbuat maksiat sebab dia tidak tahu, sebab kebodohannya, puan-puan sekalian. Sementara kita tengok diri kita sendiri. Kita sudah tahu sebuah ilmu, kita sudah sering datang ke masjid, tapi kita masih melakukan kemaksiatan. Kita kasihani diri kita sendiri. Karena tak ada dosa bagi orang yang lupa, orang yang tak tahu, orang yang terpaksa, orang yang tak sengaja. Tak ada dosa bagi mereka. Jadi kalau kita lihat orang berbuat maksiat, kita doakan dia, sebab mungkin dia tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Sementara ketika kita berbuat maksiat, maka menangislah, puan-puan sekalian, termasuk diri saya. Kita melakukan sebuah perkara, sebuah maksiat, padahal kita sudah tahu ilmunya. Contoh sederhana, di sini ada sebagian yang sudah menikah, ada sebagian yang belum menikah. Untuk kawan-kawan yang belum menikah, Allah katakan dalam Al-Quran, wala taqrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Zina adalah sebuah perbuatan buruk, jalan yang sangat buruk, jalan yang sangat keji, perbuatan yang tak bagus. Tapi sudah tahu perintah Allah, jangan dekati zina. Dekati zina maknanya adalah
engkau memandang laki-laki ajnabi, laki-laki asing yang bukan mahrammu, engkau pandang dia, itu adalah langkah mendekati zina. Engkau mendengar perbuatan-perbuatan yang sekiranya berasal dari pembicaraan-pembicaraan laki-laki yang bukan mahrammu, mendekati zina. Engkau berucap kata-kata yang tak sepatutnya engkau ucapkan pada laki-laki ajnabi, laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahrammu, engkau mendayu-dayukan, lembut-lembutkan suaramu, itu mendekati zina. Engkau menyentuh, memegang orang yang tak halal bagimu, mendekati zina. Kakimu engkau langkahkan kepada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, mendekati zina. Allah tak katakan jangan berzina, Allah katakan jangan dekati zina. Kita sudah tahu ada perintah itu dalam Al-Quran. Tapi tengok betapa banyak anak-anak muda yang sekarang tak peduli lagi dengan ayat-ayat Quran. Dia berkawan dengan laki-laki tanpa ada